Sesungguhnya segala sesuatu itu apa? Memiliki hati. Wa inna qalbal Qur'an Yasin, dan hatinya Al-Qur'an itu katanya surat Yasin. Man qara'aha, siapa orang yang membacanya surat Yasin, fakaan nama qara'al Qur'an asyara marot, maka sungguh dia telah menamatkan Al-Quran 10 kali. Namun sayang, hadis tersebut maudhu, hadisnya palsu. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan. Qalbul Qur'ani Yasin. Hatinya, intisari dari Al-Quran itu adalah surat Yasin. Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini wa sahhahahu, dan bahkan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman sekalian, menjawab beberapa pertanyaan yang dikirim ke kami soal hadis Yasin qalbul Quran. Ini riwayatnya. Ada hadis bagus tuh tentang surat Yasin, riwayat dari Ad-Darimi dan Imam Tirmidzi. Inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu apa? Memiliki hati. Wa inna qalbal Qur'an Yasin, dan hatinya Al-Quran itu katanya surat Yasin. Man qara'aha, siapa orang yang membacanya surat Yasin, fakaan nama qara'al Qur'an asyara marot, maka sungguh dia telah menamatkan Al-Quran 10 kali. Pantas tetangga mah apa-apa bacanya Yasin aja, segala sesuatu bacanya Yasin. Namun sayang, hadis tersebut maudhu, hadisnya palsu. Sebab kata Imam Ad-Dhahabi, di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Muqatil bin Hayyan, Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman itu adalah kadzab, pendusta, maka hadisnya tidak dapat dipakai. Jadi bacalah Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak mengkhususkan surat Yasin. Semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan. Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan. Itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih paham daripada. Oke. Teman-teman sekalian, sebelumnya sebetulnya kita pernah membahas tentang Yasin ya, agak panjang di video berikut ini dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Yang menarik, sebelum membahas tentang tafsir surat Yasin ini, Al-Imamul Qurtubi, beliau mencuplik kurang lebih ada 9 riwayat tentang surat Yasin. Di antaranya yang pertama, dalam riwayat wa fi kitab Abi Dawud an Ma'qil bin Yasar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum. Kata Nabi, bacakanlah Yasin atas orang yang hendak meninggal atau orang yang telah meninggal, orang yang mati begitu. Ada riwayat yang kedua, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin illa hawwanallahu alaih. Kata Al-Imamul Qurtubi mencuplik hadis ya, tidaklah ada seorang yang meninggal kemudian dibacakan surat Yasin atasnya, maka Allah akan meringankan kondisi dari si mayit tersebut. Kemudian riwayat ketiga, wa fi musnadid Darimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surata Yasin fi lailatin. Kata Nabi,
Barang siapa yang membaca surat Yasin di sebuah malam ibtigha wajhillah, dalam rangka mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu fi tilkal lailah, maka diampuni oleh Allah di malam tersebut. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafidh yang banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang keempat, Rawa At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad bersabda, inna likulli syai'in qalban, setiap sesuatu itu pasti ada hatinya, ada intinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan inti dari Quran ini adalah Yasin. Man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu biqiraatiha, Allah akan memberikan pahala dengan bacaan tersebut, qiraatul Qur'ani asyra marrat. Dan seterusnya, kalau kita mau baca satu persatu, ada sekitar 9 riwayat ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya riwayat tentang Yasin ini banyak sekali begitu. Di situ Al-Imam Qurtubi juga mengutip hadis tersebut. Jadi tentu Al-Imamul Qurtubi tidak mungkin sembarangan mengutip hadis. Harus kita tata hati kita. Jangan sampai ketika kita memvonis hadis itu maudhu, hadis itu palsu, berarti Al-Qurtubi mencantumkan hadis palsu di tafsir beliau begitu. Yang kedua, ada yang menarik di sini. Riwayatnya ternyata bukan maudhu, teman-teman. Teman-teman bisa melihat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib lil Munziri. Dalam kitab berjudul At-Targhib wa Tarhib, karyanya Al-Imam Al-Munziri, di juz 2 halaman 376. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, qalbul Qur'ani Yasin, hatinya, intisari dari Al-Qur'an itu adalah surat Yasin. La yaqra'uha rajulun, tidaklah seorang laki-laki membaca surat Yasin yuridullaha wad-daral akhirah, mengharapkan Allah, berharap kepada Allah dan kepada darul akhirah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah pasti akan mengampuni dosa orang tersebut. Maka iqra'uha ala mautakum, bacakanlah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Sudah kita bahas tafsirnya. Mautakum ini ada yang mengatakan orang yang sudah meninggal, tapi kebanyakan ulama mengatakan orang yang hendak meninggal begitu. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya adalah lin-Nasa'i. Nah, wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahhahahu. Jadi Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini, wal Hakimu, Imam Hakim juga meriwayatkan hadis ini, wa sahhahahu, dan bahkan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Jadi menurut Hakim ini hadis sahih, seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis ini maudhu, siapa kita kalau dibandingkan dengan imam-imam yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, memang dalam riwayat belakangnya ada yang menjadi pembahasan di situ, di dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 5 halaman 162 di nomor hadis 2887 dikatakan haddatsana Qutaibah wa Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Humaid ila an qala, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, setiap sesuatu itu pasti ada hatinya. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Quran ini surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, dan barang siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu biqiraatiha, maka Allah akan mencatat dengan membaca Yasin tersebut qiraatul Qur'an, pembacaan Quran, asyara marratin, 10 kali pembacaan Quran. Nah, memang di sini dikatakan hadza hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadisi Humaid bin Abdurrahman. Hadis ini memang gharib. Gharib ini asing, tidak banyak diketahui orang. La ya'rifuna min hadisi Qatadah illa min hadzal wajh. Jadi memang hanya ada satu riwayat ini, wa Abu Muhammad syaikhun majhul. Abu Muhammad itu orang yang tidak diketahui. Jadi statusnya hanya majhul.
tidak sampai ke maudhu. Kalau menurut Al-Imam Tirmidzi, menurut Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu, saya rasa terlalu berani ya. Kenapa? Itu akan menabrak imam-imam atau orang-orang besar yang sudah kita bacakan pada dua riwayat di atas. Semoga ini semua menambah kebijaksanaan kita. Kita tidak mudah memaudhukan sebuah riwayat, tidak mudah menuduh seseorang sebagai pelaku bid'ah, sebagai orang-orang yang tidak ngerti ilmu hanya karena berbeda dengan amaliyah kita. Ala kulli hal, mari semakin bijak. Kebaikan bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Kita boleh berbeda tetapi harus saling menghargai, tidak boleh menstempeli ahli bid'ah atau kuburiyun dan sebagainya. Itu sama sekali bukan adab seorang muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.